Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Kalau sepanjang malam kita boleh tidur nyenyak dan pagi ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru untuk beraktivitas di sepanjang hari yang baru ini. Dan kita boleh mengawali hari yang baru ini di dalam Tuhan dan bersama dengan Tuhan. Waktu kita mau datang dengan hati yang bersyukur, kita mau serahkan sepanjang hari ini hidup kita, seluruh aktivitas kita di dalam tangan Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Terima kasih buat kasih karunia terus Engkau nyatakan dalam hidup kami. Terima kasih buat pemeliharaan-Mu yang sempurna. Terima kasih buat sepanjang malam tidur nyenyak yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datangnya daripada-Mu. Kami bersyukur, kami berterima kasih karena Engkau Bapa yang baik bagi kami. Engkau Bapa yang setia. Engkau Bapa yang mulia. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Sebab ke pagi hari ini kami datang kepadamu dengan hati yang bersyukur. Memuji-Mu, kami menyembah-Mu. Sebab Engkau yang layak dipuji, Engkau yang layak disembah. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih karunia-Mu yang indah setiap hari. Bapa, kami datang padamu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih karunia-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak habisnya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapa, kami datang padamu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih karunia-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan
sepanjang hari-hari kami, sebab Engkau baik, Kau sungguh baik, Kau sangat baik, Kau selalu baik. Bapa yang mulia, Kau nyatakan kasih setiamu setiap saat, setiap waktu dalam hidup kami. Engkau yang memelihara hidup kami, Engkau yang menjaga hidup kami. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih Bapa, terima kasih, terima kasih.
dalam hari rabu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Bapa, kau setia, Bapa, kau mulia. Amin. Bapa, kau setia. Bapa, kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadiratmu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu.
bagi kami. Kau setia menunjukkan kasih setiamu dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Sebab itu hati kami terus tinggal tenang di dalam kasih setiamu. Sebab itu kami terus menikmati rasa aman di dalammu. Karena Engkau setia menjaga kami. Engkau setia memelihara kami. Engkau setia memberikan pertolongan bagi kami tepat pada waktu. Engkau setia menyediakan semua yang kami perlu menurut kekayaan dan kemuliaan di dalam Kristus Yesus. Bahkan Engkau setia memberikan kekuatan yang baru dari hari ke hari bagi kami. Sehingga kami cakap menanggung segala perkara yang kami alami. Bahkan bersamamu kami melakukan perkara yang besar. Bapa, kami bersyukur kepadamu pagi hari ini. Biarlah kami terus tinggal di dalam-Mu dan firman-Mu dalam kami. Sehingga kami dapat menikmati hari-hari hidup kami. Kami menikmati keluarga kami. Menikmati pekerjaan kami, pelayanan kami. Bahkan kami hidup di dalam tujuan-Mu, yaitu memuliakan Engkau, meninggikan Engkau melalui perkataan dan perbuatan kami hari lepas hari. Sehingga bukan saja kami menikmati kasih setia-Mu, tapi kasih setia-Mu itu mengalir dapat dinikmati oleh orang-orang yang berjumpa dengan kami. Mereka melihat Engkau secara nyata melalui hidup kami, melalui keluarga kami, melalui pekerjaan dan pelayanan kami. Dan mereka mengalami perjumpaan dengan Engkau secara pribadi. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini. Sebentar kembali kami mau terima firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti, untuk kami memahami firman-Mu. Sehingga kami percaya firman-Mu. Dan kami melakukan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan kami bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Nel. Shalom Bapak Ibu. Shalom semuanya. Halo. Pagi ini firman Tuhan yang saya dapatkan untuk saya bagikan itu di Matius 21 ayat ke-16. Tapi ada baiknya kita baca dari satu perikop ya. Yesus menyucikan bait Allah di ayat ke-12. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Dia membalikan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dan berkata kepada mereka, "Ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun." Maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepadanya dalam bait Allah itu, dan mereka disembuhkan. Tetapi ketika imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat melihat mujizat-mujizat yang dibuatnya itu, dan anak-anak yang berseru ke dalam bait Allah, Hosana bagi anak Daud, hati mereka sangat jengkel. Lalu mereka berkata kepadanya, "Engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak ini?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku dengar. Belum pernahkah kamu baca dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, Engkau telah menyediakan puji-pujian." Lalu ia meninggalkan mereka dan pergi ke luar kota ke Betania dan bermalam di situ. Nah, jadi awalnya nih saya bingung nih, kok cuma ayat 16 saja gitu ya. Terus
saya tanya sama Tuhan, Tuhan apa yang harus saya sampaikan ya? Jadi dari berbagai referensi yang saya baca dan saya dengar, jadi di Israel itu setiap ada hari-hari besar kayak gitu ya, di Bait Allah itu pasti ada orang-orang pendatang yang datang ke situ untuk beribadah, dan orang-orang Israel dan orang-orang pendatang datang untuk beribadah gitu. Nah, jadi di ayat ini dan dari ayat-ayat yang lain, dari Yohanes juga mengatakan bahwa ini nih Yesus tuh marah gitu. Jadi di kitab suci itu di Alkitab ini hanya peristiwa ini yang menyebabkan Yesus itu marah gitu. Nah, sedangkan Yesus tuh selama ini diejek, dihina, mau di gimana pun dia nggak pernah marah. Tapi di saat menyucikan Bait Allah ini Yesus marah. Nah, jadi di halaman Bait Allah orang-orang berjualan dan menukarkan uang. Nah, kenapa di halaman Bait Allah? Jadi sebenarnya apa fungsi dari halaman Bait Allah itu sebenarnya? Dari yang saya referensi yang saya dengar dan saya baca, itu halaman Bait Allah sebenarnya fungsinya adalah sebagai orang-orang pendatang yang datang ke Bait Allah dan mereka beribadah sebenarnya di halaman Bait Allah gitu. Nah, jadi fungsi sebenarnya orang beribadah di situ dijadikan tempat berjualan. Nah, kenapa dijadikan tempat berjualan? Karena istilahnya tuh dari imam-imam dan ahli-ahli Taurat itu mereka istilahnya berkoordinasi dengan istilahnya dengan penjual-penjual yang untuk supaya mereka mendapatkan keuntungan, dan dari istilahnya tuh hasil penjualan itu kan istilahnya mereka mendapat keuntungan gitu ya. Nah, terus orang-orang yang datang ke situ kan harus mempersembahkan korban. Pada zaman dulu kan kita tahu kalau setiap orang yang datang ke Bait Allah harus mempersembahkan korban. Kalau yang orang yang istilahnya menengah ke atas bisa membeli kambing, membeli domba, sedangkan yang menengah ke bawah itu membeli merpati gitu ya, yang paling murah. Nah, tapi harga yang ada di sana itu lebih mahal daripada harga yang ada di pasar gitu ya, sekitar 15-20% gitu. Nah, jadi orang yang ada di sana itu mau nggak mau itu beli di Bait Allah. Nah, misalnya dia beli ke pasar misalnya gitu, dia harus masuk ke dalam istilahnya tuh pengecekan dulu apakah domba ini layak untuk dipersembahkan, dicek dulu kakinya ini itu apakah ada cacat. Nah, kita tahu bahwa zaman perjanjian lama kalau kita mempersembahkan korban itu persembahan korban itu tidak boleh ada yang cacat, harus sesuai dengan kriteria imam gitu ya. Nah, jadi istilahnya di Bait Allah yang harusnya tempat penyembahan kepada Allah tapi menjadi tempat mencari keuntungan dan mencekik orang-orang dan memaksa orang-orang tuh untuk membeli gitu. Mau nggak mau orang yang beli di situ karena tempat itu istilahnya tuh tempat yang suci, di mana istilahnya orang menjual istilahnya tuh bahan-bahan persembahan lah istilahnya gitu ya, bahan-bahan persembahan kepada Tuhan ya pasti istilahnya sudah memenuhi kriteria gitu. Jadi orang yang nggak mau repot beli aja di situ walaupun harganya lebih mahal. Nah, bayangkan istilahnya di situ tidak semua orang yang di sana tuh orang-orang yang kaya gitu. Bagaimana dengan orang-orang yang istilahnya yang miskin yang tidak bisa membeli korban sementara dia harus berdoa, meminta pengampunan dosa gitu. Semuanya kan membutuhkan korban bakaran gitu ya. Nah, jadi Yesus sangat marah mengetahui hal itu. Istilahnya bait suci yang seharusnya suci tapi malah dijadikan tempat untuk memeras orang gitu, memeras jemaat gitu ya. Nah, jadi pada saat terus apa guna meja-meja penukar uang itu? Jadi pada zaman dulu itu orang-orang pendatang itu tidak bisa bertransaksi untuk membeli korban-korban bakaran itu kalau tidak menukar uang dulu istilahnya di meja penukar uang itu. Jadi mereka harus menukar uang dulu. Nah, ketika mereka menukar uang itu
udah ada yang tempat penukar uang itu istilahnya tuh sudah mendapat untung. Dan ketika mereka membeli lagi korban persembahan, mereka sudah dapat untung lagi. Mereka sudah istilahnya sudah dipotong lagi kayak gitu. Jadi sedangkan terus mereka beribadah, mereka harus memberikan persembahan lagi. Jadi sudah berapa kali istilahnya mereka tuh istilahnya tuh harus mengeluarkan banyak uang kayak gitu. Nah, terus ketika itu Yesus marah dan membalikkan semua meja-meja dan bangku-bangku penukar uang dan pedagang merpati. Nah, Yesus membandingkan rumahku, bait Allah itu adalah rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Nah, istilahnya tuh itu hal yang kontras ya. Bait Allah itu adalah tempat penyembahan, tempat yang suci, dan dibandingkan dengan sarang penyamun. Sarang penyamun itu adalah tempat para penjahat, para perampok kayak gitu ya. Nah, jadi hal yang sangat kontras gitu. Yesus membandingkan hal ini yang sangat kontras. Nah, ketika Yesus marah, Yesus membalikkan semuanya. Nah, terus ada hal yang lucu yang saya istilahnya itu yang membuat saya tuh berpikir kenapa ini seperti ini ya. Di ayat 14 tiba-tiba waktu Yesus marah, setelah dia membalikkan semuanya itu dan dia mengusir semua orang-orang yang berjualan di situ, terus datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepadanya ke dalam bait Allah dan mereka disembuhkan. Nah, jadi saya sempat berpikir Tuhan ini artinya apa ya? Jadi gini, bayangkan betapa ramenya di sana, semua orang mau membeli korban, mau menukarkan uang, ini itu transaksinya pasti udah kayak pasar. Pasti ramai, pasti sangat ramai sekali, apalagi misalnya ada hari-hari besar gitu. Bayangkan orang-orang sakit yang seharusnya mau bertemu, mau berdoa, mau bertemu dengan Tuhan gitu, tapi mereka nggak bisa masuk. Karena mungkin mereka juga tidak memiliki uang untuk membeli korban bakaran, atau juga karena keramaian yang ada di sana mereka tidak bisa masuk ke sana gitu. Tetapi ketika Tuhan mengusir semua pedagang-pedagang itu dan membalikkan semua meja-meja itu, membersihkan bait Allah itu, orang-orang buta dan orang-orang timpang bisa datang dengan bebas untuk datang ke bait Allah gitu, bertemu dengan Yesus. Nah, ketika mereka datang kepada Tuhan, datang kepada Yesus, mereka disembuhkan. Nah, terus ada lagi hal yang kontras terjadi di ayat 15. Tetapi ketika imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat melihat mujizat-mujizat yang dibuatnya itu, dan anak-anak yang berseru dalam bait Allah, Hosana bagi anak Daud, hati mereka sangat jengkel. Nah, kenapa ahli-ahli Taurat dan imam-imam kepala itu jengkel gitu ya? Karena istilahnya ladang mereka sudah dihancurkan oleh Yesus gitu ya. Ladang uang mereka, tempat istilahnya mereka juga mendapat keuntungan dihancurkan oleh Tuhan, dihancurkan oleh Yesus gitu ya. Nah, jadi hati mereka sangat jengkel. Jadi gini, tujuan mereka tuh di bait Allah itu, mereka sebagai imam dan sebagai ahli-ahli Taurat, mereka tuh motivasi mereka sudah tidak benar. Motivasi mereka adalah mencari keuntungan. Sedangkan melihat mujizat yang dilakukan oleh Tuhan, harusnya mereka tuh senang gitu ya. Harusnya mereka bersukacita. Orang-orang buta dan orang-orang timpang yang datang ke bait Allah, yang di tempat mereka yang biasa ada di sana, harusnya mereka senang. Orang-orang disembuhkan, tapi mereka malah merasa jengkel gitu. Nah, karena mereka memusatkan istilahnya bait Allah itu bukan sebagai tempat beribadah, bukan tempat untuk diadakan mukjizat, bukan tempat orang merasakan kelepasan, merasakan kelegaan, tapi di sana mereka cuma mencari keuntungan untuk diri mereka sendiri kayak gitu. Nah, terus di ayat 16 itu mereka langsung ngomong sama Tuhan, engkau berkata, engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak ini? Kata Yesus kepada mereka, aku dengar. Belum pernahkah kamu baca dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, engkau telah menyediakan puji-pujian. Nah, jadi pada saat itu
pada saat mereka melihat mujizat yang dilakukan oleh Tuhan, orang-orang buta sembuh dan orang-orang timpang sembuh gitu ya, mereka memuliakan Allah gitu. Nah, pada saat anak-anak memuliakan Allah, itu pun mereka jengkel mendengarnya kayak gitu ya. Nah, jadi apa aplikasi yang ya istilahnya tuh aplikasi yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Nah, jadi sarang penyamun yang diibaratkan oleh Tuhan itu, yang diibaratkan oleh Yesus itu bait Allah yang artinya dalam ayat ini adalah kita sendiri gitu. Kita adalah bait Allah. Kita adalah bait Roh Kudus kayak gitu ya. Nah, jadi coba kita cek hati kita. Coba kita cek hati kita apakah hati kita sudah menjadi bait Allah, istilahnya suci, atau kita menjadikannya sebagai sarang penyamun gitu ya. Sarang penyamun bisa berarti banyak hal gitu ya. Mungkin ada kepahitan, ada iri hati, ada kemarahan, apapun itulah kayak gitu yang menjadikan hati kita tuh menjadi seperti sarang penyamun kayak gitu ya. Nah, jadi kita sebagai anak-anak Tuhan kita belajar jujur kepada Tuhan. Mungkin istilahnya tuh ada hal-hal yang mungkin belum bisa kita lepaskan, ada hal-hal yang mungkin belum bisa kita, Tuhan aku belum bisa untuk istilahnya tuh untuk sabar misalnya kayak gitu ya. Jadi kita jangan istilahnya tuh merasa diri kita tuh mampu gitu. Maksudnya tuh Tuhan aku janjilah hari ini aku tidak mau marah lagi. Tuhan aku janjilah misalnya hari ini aku mau sabar gitu. Tapi ternyata kita bisa tetap marah kayak gitu. Kita bisa tetap malahan lebih marah gitu ya. Nah, jadi yang seharusnya yang kita lakukan tuh apa? Kita mengaku kepada Tuhan. Kita jujur aja kepada Tuhan. Kita jujur kepada Tuhan. Tuhan, aku tidak mampu. Aku terkadang tuh aku tidak mampu mengendalikan emosi. Tuhan, tolong aku supaya aku bisa mengendalikan emosi, supaya aku bisa sabar kayak gitu ya. Nah, itu sebagai contoh aja. Nah, jadi ketika kita mau menyerahkan istilahnya tuh hati kita kepada Tuhan dan kita mengakui bahwa hati kita misalnya jengkel, hati kita misalnya marah, hati kita dipenuhi istilahnya tuh hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah, kita ngaku kepada Tuhan dan kita minta kepada Tuhan untuk Tuhan membersihkannya gitu ya. Nah, ketika Tuhan membersihkan bait Allah itu, maka kesembuhan terjadi gitu. Kesembuhan terjadi. Jadi ketika istilahnya orang berdosa datang kepada Tuhan, hatinya dipenuhi dengan sarang penyamun, hatinya dipenuhi dengan dosa, ketika dia datang kepada Tuhan, maka dia mengalami kesembuhan. Nah, kesembuhan bisa kesembuhan dalam hal sakit penyakit, bisa kesembuhan dalam hal batin dan kesembuhan jiwa gitu. Nah, jadi ketika orang berdosa, orang istilahnya tuh orang yang memiliki ganjalan dalam hatinya, mereka datang kepada Tuhan dan mereka dibersihkan oleh Tuhan hatinya dan itu membawa kesembuhan bagi hidup mereka. Nah, terus apa yang terjadi ketika mereka mengalami kesembuhan? Mereka mengalami kesembuhan secara jiwa, secara batin, bahkan secara tubuh. Nah, maka mereka akan memuliakan Tuhan seperti anak-anak yang memuliakan Tuhan gitu, yang di ayat ini di ayat 16. Nah, istilahnya orang yang mengalami mujizat, orang-orang yang mengalami pemulihan itu pasti hidupnya dia pasti pengen untuk memuliakan Tuhan gitu. Nah, jadi itu yang saya dapat dari ayat ini. Mungkin ada kekurangan atau ada yang mau ditambahkan oleh Pak Heri, bisa ditambahkan karena saya juga masih belajar gitu. Terima kasih, Tuhan memberkati. Oke, terima kasih Mel. Oke, sebelum saya tambahkan, saya ucapkan juga selamat datang untuk ada yang namanya Yenti ini ya.
Makanya temannya yang dari CCC dari Air Hitam ya. Oke, selamat bergabung. Oke, nah berkaitan dengan apa yang Meli sampaikan, mungkin karena kemarin Meli tidak ikut orang Deo Zoom. Iya Pak, sorry Pak. Kayak Oke, ya ketiduran nggak nggak kebangun Pak. Oke, nggak apa-apa karena nggak enak badan. Nah, kemarin saya sudah jelaskan bahwa ayat ini tidak boleh dijadikan referensi untuk kita boleh marah karena Yesus marah. Karena kemarin saya sudah jelaskan, Yesus nggak pernah marah di sini. Yesus itu sedang menertibkan bait Allah, mengembalikan bait Allah kepada fungsinya. Kemarin saya sudah jelaskan bahwa marah itu bukan dilihat dari aksinya, tapi marah itu dilihat dari motivasinya. Nah, marah dan tegur itu berbeda. Nah, Yesus ini sedang menertibkan, bahkan menegur dengan keras. Nah, kalau kita baca renungan harian kita hari ini, justru sebenarnya yang marah itu imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Mereka marah. Nah, orang marah itu jadi konyol tindakannya. Bayanginlah Bapak Ibu, anak-anak memuji Tuhan, kok mereka jengkel, mereka marah. Nah, itu bedanya. Tapi kalau Yesus, sekali lagi, Yesus nggak marah. Ini ayat tidak ada kata marah untuk Yesus. Tapi justru kepala rumah ibadat dan ahli Taurat yang jengkel. Jengkel itu identik dengan marah. Itu lebih dari marah, jengkel itu. Jadi sekali lagi, nggak apa-apa. Seperti Meliana tadi bilang, masih belajar. Karena sebagian banyak orang juga menganggap Yesus marah besar di sini. Tapi setelah saya belajar firman, renungkan firman, dan saya cerita kemarin, waktu saya ditanya sama satu jemaat, Yesus marah tuh Pak? Enggak tuh, nanti tunggu dulu ya, saya tanya sama Yesus, dan saya berdoa, saya tanya, Yesus ngomong enggak, Yesus cuma ingatkan, tugas Satpol PP itu menertibkan satu area, sama seperti yang Meliana jelaskan tadi, halaman itu harusnya nggak boleh jadi tempat berjual beli, menjadi penghalang, apalagi dengan tafsiran-tafsiran seperti tadi beberapa referensi, itu justru menyusahkan. Tapi sekali lagi, poin yang saya mau ingatkan sekali lagi, bahwa Yesus itu tidak pernah marah. Yesus itu bisa menegur, mulai dari teguran lembut, seperti yang kita belajar beberapa waktu yang lalu, kita sudah diajar, bahkan sampai menghardik. Jadi contoh kalau Bapak Ibu seorang pengusaha memberhentikan karyawan Bapak Ibu, itu bukan marah, bukan karena marah, tapi memang sudah ditegur SP1, SP2, SP3, nah dia tetap enggak, ya sudah keluar. Jadi sekali lagi marah itu bukan dilihat dari aksinya, tapi marah itu dilihat, diukur dari motivasinya. Nah, tapi kalau kita menegur, itu kan demi kebaikan. Mulai dari teguran lembut, bahkan bisa sampai teguran keras. Nah, jadi kalau kita kembali kepada konteks ayat firman Tuhan renungan kita hari ini, yaitu mulai ayatnya yang ke-15. Nah, justru ahli Taurat dan kepala rumah ibadat itu yang marah. Kenapa marah? Ya seperti Meliana tadi katakan, mungkin maaf, kepala rumah ibadat ini jadi kepala preman yang dapat fee. Setiap orang yang mau jualan, boleh kamu jualan di sini. Tentu yang mau berjualan di bait Allah itu banyak Bapak Ibu. Karena seperti Meliana tadi katakan, orang mau datang beribadah, waktu itu kan harus membawa persembahan. Daripada repot-repot bawa kambing, domba dari tempat-tempat asal mereka yang jauh, kan lebih praktis begitu mereka sampai, mereka beli di tempat. Ya wajar kalau harganya jauh lebih mahal. Belum karena pajak yang harus mereka berikan, fee, uang jatah preman kepada kepala rumah ibadat, belum lagi, ya sama seperti kalau kita mau beli oleh-oleh Bapak Ibu. Kalau kita beli oleh-oleh di pasar, terus kita mau naik pesawat, tinggal masuk bagasi, selesai. Tapi coba kalau kita beli di bandara, nah itu pasti lebih mahal juga, ada uang sewanya, terus kan memang lebih praktis, kita nggak usah repot nenteng-nenteng dari rumah, sudah tinggal di bandara, tinggal ambil. Nah lebih kurang seperti itu. Tapi sekali lagi pagi hari ini justru yang saya boleh lihat,
Kalau memang Yesus waktu itu marah besar, anak-anak pasti kabur sudah. Tapi justru realitanya anak-anak itu nggak takut sama Yesus. Karena saya percaya Yesus itu bukan pribadi yang tukang marah-marah. Orang kalau tukang marah-marah, anak-anak pun bisa ngeri. Saya ini dulu tukang marah, dulu. Waktu anak saya Michael nomor 1 itu. Jadi kalau dulu saya hanya duduk diam melihat anak, itu anak bisa nangis dan anak bisa diam. Nah, karena mereka tahu saya bukan marah, aura saya ini aura kemarahan kalau dulu. Jadi saya kalau lihat anak itu cuma diam aja, lihat dengan tatapan mata yang tajam, nah, sudah diam dan pergi anak. Nah, tapi buktinya Yesus nggak pernah marah. Yesus tidak pernah tersiar sebagai tukang marah, sehingga dimanapun Yesus ada, Yesus itu pribadi yang lembut, tapi tegas. Nah, di camp pria kita diajar. Yesus itu pribadi yang lembut. Buktinya Pak, anak-anak suka. Dia bayangin Yesus habis melempar meja, membalikan meja, meja-meja penukar, kadang-kadang mungkin ini. Anak-anak nggak takut tuh. Anak-anak malah senang, malah memuji-muji Tuhan. Nah, itu juga salah satu indikator lagi yang saya mau katakan bahwa Yesus nggak marah. Tapi Yesus menegur dengan keras orang-orang waktu itu, penjual, pedagang, sehingga untuk mengembalikan kepada fungsinya, seperti yang saya jelaskan kemarin. Nah, justru kepala rumah ibadat mereka marah, mereka jengkel. Kenapa? Karena jatah preman mereka hilang. Nah, tapi hari ini Yesus katakan, dari mulut bayi-bayi, dari anak-anak yang menyusu, bahkan Tuhan sudah menyediakan puji-pujian. Nah, jadi firman Tuhan mau ingatkan kita pagi hari ini, harusnya kita itu hati kita itu harus penuh dengan puji-pujian. Hati kita harus penuh dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Karena sesungguhnya sejak bayi, Tuhan itu sudah menyediakan di dalam hati kita, dalam mulut kita, puji-pujian. Dan sekali lagi, kalau kita marah seperti Mary tadi katakan, nanti semua bisa jadi salah. Anak kita berbuat benar pun, kalau orang tuanya lagi emosi, diam! Anak belajar nyanyi nih, contoh nih. Wah, atau dia lagi pulang sekolah minggu, dia senang dapat lagu baru, dia nyanyi di rumah. Nah, orang kalau lagi emosi, lagi marah, bisa teriak, diam, kalian tak tahu ya papa mama lagi pusing. Kalian nyanyi-nyanyi. Nah, itu contoh seperti itu. Jadi sekali lagi yuk, firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita, ajar dari kecil juga anak-anak kita untuk suka memuji Tuhan. Kenapa? Karena sejak dari bayi, sebenarnya di hati dan di mulut mereka itu sudah. Masih ingat, sebenarnya kita ini kan makhluk penyembah memang. Kita ini didesain Tuhan memang sebagai makhluk penyembah. Oke, itu saja yang mau saya tambahkan. Mungkin Ibu Mirianti sudah mau tambahkan sesuatu. Ya, puji Tuhan. Jadi seperti kemarin ya, bahwa hidup orang percaya adalah bait Allah, bait Roh Kudus, yang fungsinya menjadi rumah doa. Ya, kalau tidak bersih, dibersihkan sama Tuhan. Ya, itu yang kita dapat kemarin kan, Pak Heri. Hari ini memang saya dapatnya dari perkataan Tuhan yang begini. Belum pernahkah kamu baca dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, engkau telah menyediakan puji-pujian. Nah, hidup kita, hidup orang percaya harus menjadi puji-pujian bagi Tuhan. Memang kita dirancang untuk hidup sebagai puji-pujian bagi Tuhan. Hidup kita seluruhnya untuk kepujian Tuhan. Apapun, dimanapun, sebagai apapun, sebagai ibu rumah tangga, sebagai karyawan, sebagai pengusaha, semuanya hidup kita harus menjadi kepujian bagi Tuhan. Karena ada firman Tuhan yang mengatakan, kalau kita tidak memuji Tuhan, ya, Tuhan itu bisa bikin batu-batu itu memuji Tuhan. Ya kan, Pak? Ada itu firman Tuhannya. Nah, kita
Itu yang saya dapatkan, bahwa sejak anak-anak harus diajarkan untuk memuji Tuhan. Bahkan mungkin kita sudah dewasa baru percaya Tuhan, hidup kita ini dibersihkan Tuhan untuk menjadi kepujian bagi Tuhan. Jadi nggak ada lagi diisi dengan narkoba, kan gitu. Tidak ada lagi diisi dengan perbuatan jahat. Nah, supaya memang menjadi kepujian seutuhnya bagi Tuhan. Itu yang saya dapat dari firman Tuhan hari ini, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Miyanti. Jadi kalau memang kita klik tanda bintang di ayat yang ke 16 tadi, itu kan referensinya adalah dari Mazmur 8 ayat 3. Di situ katakan, dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Artinya kita tahu bahwa ada kuasa di dalam puji-pujian. Maka seperti Bu Mirianti tadi katakan, yuk sejak kecil kita ajar anak-anak kita untuk memuji-muji Tuhan. Dan seperti ada pujian gini, ada kuasa dalam pujian, ada kuasa dalam pujian, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan. Makanya hari ini Tuhan mengingatkan kita, daripada kita marah-marah membuat kita sakit, lebih baik kita memuji-muji Tuhan. Amin. Karena kalau kita marah, ujung-ujung orang paling pergi dari kita kok. Terus kita mau cari orang lain lagi, kita marahin, ya nggak apa-apa, nanti kita marah lagi, orang pergi lagi. Itu kerugian yang pertama. Kerugian yang kedua, kalau kita marah-marah terus, ya kita akan jadi sakit sendiri. Terus pengkhotbah katakan, amarah itu menetap di dada orang bodoh. Jadi ada 3 kerugian kalau kita jadi tukang marah-marah. Nah, jadi pagi hari ini yuk kita menjadi orang-orang yang suka memuji-muji Tuhan. Seperti Ibu Mirianti tadi katakan, Yesus yang mengatakan di dalam firman Tuhan, kalau mereka nggak memuji, batu-batu ini pun bisa aku suruh jadi memuji Tuhan. Karena Mazmur juga katakan, alam semesta ini menceritakan kemuliaan Tuhan. Cakrawala ini menyaksikan kebesaran Tuhan. Jadi renungan bagian hari kita hari ini yuk mengingatkan kita bahwa seharusnya kita diciptakan memang untuk memuji dan menyembah Tuhan. Oke, itu saja yang mau saya tambahkan lagi. Mungkin kalau ada yang lain silakan. Pak, sorry Pak, tadi ada yang lupa saya sampaikan. Oke, silakan ya. Terus saya juga ada mendapat hikmat gitu ya dari penyucikan bait Allah ini. Jadi bait Allah yang seharusnya bersih gitu ya, tapi malah jadi malah jadi tempat berjualan. Nah, kita bisa bayangkan bagaimana sih suasana di sana, tempat berjualan, apalagi binatang-binatang itu buang kotoran pasti semua di situ gitu ya. Nah, itu pasti sangat bau gitu ya, sangat berbau busuk gitu ya. Nah, jadi yang saya dapat itu kalau hati kita dipenuhi sarang penyamun gitu, istilahnya tuh yang berbau busuk, itu tuh memancar keluar gitu ya. Perkataan kita, sebelum perkataan lah, dari muka kita bisa istilahnya orang bilang pepaya busuk gitu ya. Istilahnya tuh enggak ceria gitu ya. Terus perkataannya juga busuk. Istilahnya tuh orang bisa merasakan aura kebusukan itu gitu ya. Maksudnya tuh auranya tuh aura yang nggak enak gitu ya. Nah, jadi istilahnya tuh ada ayat firman yang mengatakan apa yang keluar dari mulut itu berasal dari hati gitu ya. Nah, jadi ketika hati kita nggak beres, dipenuhi dengan istilahnya hal-hal yang buruk gitu, istilahnya tuh hal-hal yang nggak benar, itu pasti keluar gitu ya, istilahnya pasti memancar gitu. Nah, jadi istilahnya tuh ya jangan sampai lah istilahnya kita setiap hari kita memperbaharui hati kita, jangan sampai istilahnya kita menyimpan dosa, menyimpan kesalahan gitu dalam hal apapun lah gitu. Kasih Pak, Tuhan berkati. Oke, terima kasih Mel. Makanya saya barusan diingatkan istri saya dan saya ngomong saya setuju. Kan ada pepatah kalimat orang saya ngomong, dia itu cuma mulutnya yang jahat, hatinya yang jahat. Firman Tuhan bilang semua yang keluar itu dari hati. jadi seperti yang Meliana bilang itu betul. Kalau hatinya nggak beres, pasti keluarnya nggak beres. Kalau hatinya beres, keluarnya pasti beres. Nah, jadi yuk
Di satu sisi, kalau bait Allah itu kita gambarkan seperti kemarin, dan hari ini Meliana ingatkan itu diri kita, ya kembalikan hidup kita itu sesuai dengan fungsi dan tujuannya, yaitu memuliakan Tuhan melalui perkataan kita, melalui perbuatan kita. Oke, Tuhan memberkati. Saya serahkan kepada Hengki. Terima kasih Pak. Renungan kita hari ini, kita harus banyak-banyak memuji-muji Tuhan dan merenungkan firman Tuhan. Kalau motivasi kita sudah lain, tidak memuji Tuhan, atau motivasi kita mencari keuntungan, otomatis hati kita pasti mulai dimasukin dengan unsur-unsur dosa, yaitu mulai marah karena keuntungannya hilang. Oke, terima kasih. Kita tutup dalam doa. Silakan Ibu Cia. Mari sekali lagi kita bersati di dalam doa. Sekali lagi ya Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau untuk firman Tuhan yang meneguhkan kami. Tuhan, kami diingatkan kembali bahwa Engkau Allah yang menyediakan puji-pujian bagi kami dari sejak kami bayi. Tuhan, terima kasih Engkau mengingatkan begitu detil kepada kami bahwa puji-pujian pun Engkau yang sediakan bagi kami. Sehingga kami yang sudah percaya kepada Engkau, seharusnya ya Tuhan, dari kami bangun, kami mengerti memuji-muji Tuhan. Tuhan, sekalipun ada sebagian yang percaya Tuhan, tidak tahu bagaimana menyanyi dengan baik, bahkan mereka tidak punya potensi menyanyi dengan baik, dengan nyanyian-nyanyian indah, tapi Tuhan, jiwa mereka Engkau penuhkan dengan puji-pujian terus kepada Tuhan. Tuhan, kami percaya akan kuasa puji-pujian di dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan, sekitar kami akan merongrong hati kami untuk cepat marah, merongrong hati kami untuk cepat dengki ya Tuhan. Kami masih hidup di dalam manusia kami ini ya Tuhan. Kami bersyukur padamu untuk firman Tuhan pada pagi ini Tuhan. Tuhan, Kau berkati semua kami di sini. Bukan saja kami mengerti, tapi kami menerima dan melakukan yang boleh kami lakukan dengan keindahan memuji-muji Tuhan dari hati kami Tuhan. Sehingga Tuhan perbaiki teruslah kami ya Tuhan. Sehingga kami boleh belajar memuliakan Tuhan dari hari-hari kami, hari-hari yang jahat ini ya Tuhan. Kami anak-anak Tuhan dimampukan terus memuliakan Tuhan di tengah kami terjepit sekalipun Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan pagi ini. Tuhan, kami saat ini berbeban berdoa untuk pos di Bungo ya Tuhan, dan juga di Air Hitam. Untuk pos yang di Bungo, Pelita di Bungo, kami sungguh menyerahkan juga Pak Ramli sebagai pemimpin di sana Tuhan, yang akan menaungi banyak jemaat di sana. Tuhan, Engkau memberikan dia hikmat juga untuk menolong, mengerti kebutuhan-kebutuhan mereka, dan juga untuk melakukan yang lebih lagi bersama dengan jemaat di sana, yaitu pengabaran Injil-Mu. Kuasa penginjilan yang terus Engkau berkati, dan semakin banyak orang yang boleh dimenangkan oleh Engkau ya Tuhan pada akhir zaman ini Tuhan. Kami berdoa ya juga untuk Air Hitam yang baru beberapa waktu ini ya Tuhan. Sungguh kami melihat dengan nyata kebangkitan, kuasa kebangkitan Tuhan yang Tuhan berikan. Tuhan sudah anugerahkan juga kepada Air Hitam. Tuhan, kiranya Engkau teruslah bekerja kepada kami, kepada hamba-Mu, dan juga untuk orang-orang yang sudah mengambil tekad percaya kepada Engkau sebagai juru selamat. Tidak diam saja, tapi mereka bersama-sama mau pergi mengabarkan Injil. Tuhan, terima kasih Bapa. Kami juga mau berdoa untuk bangsa ini Tuhan. Terima kasih. Henti-hentinya kami boleh melihat sekarang keadaan mulai lebih tenang ya Tuhan. COVID turun ya Tuhan. Kami mulai banyak usaha yang boleh kembali bangkit. Ucapan syukur kami kembalikan, sungguh kami berikan kepada Engkau Tuhan. Tuhan, Engkau tolong setiap orang-orang yang usaha apapun mereka yang saat ini yang sungguh terjepit. Tuhan, Engkau menolong mereka dengan cara Engkau sehingga mereka boleh mendapatkan penghidupan. Kami juga berdoa Tuhan, kiranya gelombang ketiga untuk COVID ini tidak terjadi di dalam nama Tuhan Yesus ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, kami yang masih hidup, kami yang hidup di muka bumi ini ya Tuhan, boleh tetap mulai melakukan tanggung jawab kami dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami serahkan juga pemerintahan kami ke dalam tangan Engkau Tuhan. Engkau memberikan mereka hikmat, pertolongan dari Tuhan nyata di dalam
setiap kegiatan yang mereka lakukan karena ada campur tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah akan namamu sekarang sampai selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang kami sembah, yang kami percaya. Amin. Mari kita sama-sama berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu Dr. Mirianti, silakan tutup dalam doa Ibu. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, tak henti-hentinya kami bersyukur Tuhan atas pimpinan-Mu hari lepas hari. Engkau selalu memberikan petunjuk-Mu, hikmat daripada-Mu, dan Engkau sungguh memberkati kami, supaya hidup kami seutuhnya menjadi kepujian bagi nama Tuhan. Biarlah hidup kami ini Tuhan dilihat oleh semua orang, menjadi orang melihat bahwa Tuhan yang sungguh sangat luar biasa, ajaib itu hidup dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Biarlah firman itu tetap merajai hati kami, merema dalam hidup kami, sehingga hamba dan seluruh yang ada di dalam koram deo ini menjadi puji-pujian bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah hari ini kami melakukan seluruh kegiatan kami, apapun yang kami lakukan dalam sehari ini, berkat dari Bapa yang Maha Kasih dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa ada pada kami. Saat ini, sehari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan Yesus datang. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Sampai ketemu besok lagi.